domestic issue mengenai efisiensi anggaran, Pak Wihadi saya ingin langsung tanyakan kepada Anda, how do you want to communicate regarding this issue kepada publik, Pak? Ya, pertama-tama mungkin banyak masyarakat yang melihat efisiensi itu adalah merupakan suatu hal yang berpengaruh terhadap permasalahan. Pertama mungkin ini adalah komunikasi yang sejak awal yang dibangun oleh para KL ini agak mungkin sedikit mungkin menakutkan. Tapi kalau kita lihat dari postur anggaran yang ada, sebenarnya yang ditakutkan itu tidak ada. Karena kita melihat bahwa pemerintah sebenarnya memberikan efisiensi itu hanya kepada belanja barang dan jasa dan juga bantuan dan juga belanja modal. Jadi kalau kita lihat dari posturnya, bahwa anggaran kita itu tetap 3.600 triliun, itu tetap. Belanja pegawainya tetap 664 triliun dan itu tetap. Jadi pegawai tidak berkurang, gaji pegawai tidak akan berkurang, semua itu tidak akan berkurang. Kemudian yang agak berkurang itu adalah belanja barang dan jasa. Dan itu belanja barang dan jasa itu identik dengan beberapa hal yang disampaikan itu adalah seperti perjalanan dinas. Kemudian seminar, dan kemudian forum group discussion seperti hal-hal seperti itu. Kenapa hal ini menjadi yang diefisiensikan? Karena begini, pemerintah melihat bahwa barang dan jasa perjalanan dinas itu yang dulunya mungkin 5 kali itu bisa diefisienkan 3 kali. Atau seminar yang mungkin bisa 10 kali itu bisa cuma 3 kali. Jadi bukan sama sekali tidak ada, tetapi itu ada efisiensinya. Dan itu bicaranya adalah program per program. Jadi misalnya program kerja misal pengentasan kemiskinan, program kerja yang hal-hal yang program kerja ini diteliti satu-satu dan ini kemudian mana yang harus diefisiensikan, mana yang dikurangi dan ini mana yang tetap berjalan. Jadi saya kira kalau kita melihat narasi dari awalnya bahwa ini komunikasi yang dibangun dari awal oleh Kementerian Keuangan ini, maka sebenarnya ini tidak perlu lagi masyarakat itu sangat gelisah dengan hal ini. Karena ini berbeda dengan awal pemerintahan Pak Jokowi yang melarang kegiatan di hotel. Ini bukan dilarang tetapi dikurangi. Ya, dikurangi. Jadi dikurangi itu artinya boleh dilakukan tetapi frekuensinya yang dikurangi. Demikian pula dengan perjalanan dinas. Nah inilah yang sebenarnya membuat masyarakat ini seakan-akan bahwa efisiensi ini sudah membuat satu beban akan berkurang semuanya. Nah ini memang salah satu komunikasi yang memang harus diberikan kepada masyarakat, disosialisasikan juga kepada para pelaku industri. Ya tentunya karena saat ini pelaku industri yang paling bergejolak itu adalah pelaku industri hotel tentunya. Ya, betul Pak. Ya, hotel. Ya. Nah, kalau kita melihat hotel, artinya hotel selama ini memang ada market yang saya katakan sedikit bubble ya, saya katakan. Karena ternyata demand-nya hotel itu kalau kita melihat dengan belanja pemerintah nggak sampai segitu sebenarnya. Tetapi dengan industri ini tumbuh. Nah ini adalah pengalihan daripada industri hotel ke industri yang lain seperti yang dikatakan oleh Pak Freddy tadi bahwa ini harus secepatnya ada program-program yang lain sebagai substitusi daripada itu. Dan penghematan itu atau efisiensi itu akan dilakukan ke sana. Oke. Pak Wihadi tadi bahkan juga langsung sampaikan ya Pak, ketika pemerintah melakukan bentuk-bentuk efisiensi, ada sektor usaha yang tentunya langsung merasa dirugikan in a short period of time gitu ya, seperti transportasi, perhotelan, hal-hal yang related sama FGD, assembly, makanan, minuman, F&B. Dari DPR, apa solusi bagi sektor tersebut? Apa yang sudah dikomunikasikan kepada kementerian terkait yang mungkin juga memiliki regulasi yang bisa membantu sektor-sektor tersebut, Pak? Ya, saya kira DPR dalam hal ini tentunya akan mensupport apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga anggarannya tetap kita tidak postur anggarannya tetap 3.600 tidak berubah. Artinya memang ini adalah kebutuhan belanja yang masih ada, hanya sektornya saja yang dipindahkan. Nah kemudian ini yang kita dorong kepada pemerintah. Kepada pemerintah kita dorong bahwa dilakukan efisiensi dalam masalah program-programnya. Karena DPR ini berbeda, DPR ini tidak sampai kepada satuan 3. Ya, tidak sampai ke satuan 3, hanya kepada head program saja.
Jadi program-program mana yang bisa diefisiensikan. Sejauh ini DPR tetap concern bahwa yang namanya belanja pegawai itu tidak berkurang. Artinya bahwa kebutuhan pegawai, kebutuhan gaji pegawai itu tetap akan tidak ada masalah. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ya mungkin dalam berita-berita itu bagaimana mereka nantinya, apakah mereka diperpanjang atau tidak, atau sebenarnya mereka honorer seperti apa, itu tetap itu adalah menjadi perhatian dan itu tidak akan dirubah sebenarnya. Jadi pemerintah juga mendorong itu, makanya pada saat pemerintah mengatakan bahwa tunjangan untuk pendidikan misalnya berkurang pada saat ada salah dengar pendapat dengan DPR secepatnya dengan pemerintah mengatakan bahwa tidak ada pemotongan itu. Ini adalah supporting kami DPR kepada pemerintah untuk melakukan efisiensi. Dari Banggar kira-kira apa yang akan terus dikerahkan oleh DPR agar efisiensi anggaran ini benar-benar dialokasikan di engine of growth menuju ultimately tujuan ekonomi pertumbuhan di 8%, Pak? Ya, memang sesuai dengan Inpres nomor 1 bahwa persetujuan daripada alokasi anggaran ini tetap kepada komisi masing-masing mitra. Nah, disinilah memang peran dari DPR untuk melakukan pengawasan kepada program-program kerjanya, yang di mana program-program kerja itu adalah hasil daripada efisiensi dan pengalihan daripada anggaran yang mungkin akan dialihkan kepada industri yang lain. Nah, ini sudah dilakukan dan ini sudah disampaikan dalam rapat-rapat komisi dari kementerian, dari KL itu sudah melakukan rapat-rapat dengan komisi mitranya masing-masing, sehingga semakin jelas bahwa program-program kerja ini adalah mereka akan selalu dimonitor oleh DPR. Nah, salah satunya mungkin adalah program yang memang menjadi suatu program Pak Prabowo adalah makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini sendiri pun saat ini tetap DPR concern terhadap makan bergizi gratis untuk secepatnya juga ini bisa diberikan kepada seluruh murid di Indonesia. Nah, ini karena kami percaya bahwa sebenarnya dengan program MBG ini akan bisa memberikan multiplier effect dan ini adalah siklus ekonomi di daerah itu akan berjalan. Dan ini diharapkan justru dengan anggaran yang pengalokasian itu pertumbuhan ekonominya akan bisa lebih terasa dibandingkan kalau kita masih berbicara kepada anggaran yang lama yang mungkin sebenarnya anggaran ini, kenapa anggaran yang lama ini mesti harus diefisiensikan? Karena kita melihat bahwa memang pada saat pembahasan 2024 itu adalah kementeriannya berbeda dengan kementerian yang sekarang. Nah, tentunya ini kan ada satu hal yang memang harus dilakukan sekalian di sini efisiensi dan program mana yang memang harus diutamakan. Nah, disinilah memang pemerintah dalam hal ini Presiden mempunyai kewenangan untuk merubah itu. Dan ini DPR dalam hal ini juga sudah dilibatkan sesuai dengan Inpres bahwa harus ada persetujuan dari DPR. Jadi saya kira ini kita dorong terus dan kita akan selalu melihat bahwa ini bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya efisiensi itu.